Oke, bukan video ini ya yang ingin saya tampilkan, tapi adalah video ini. Sudah terlihat jelas untuk tampilannya semuanya? Kelihatan? Sudah jelas, Pak. Sudah, Pak. Langsung saja ya. Ntar saya coba setting terlebih dahulu kualitasnya. 80 lah, supaya tidak terlalu parah. Di episode sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai Kemlu, yang adalah rumahnya di... Suaranya terdengar jelas tidak di kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Diplomasi yang dilakukan oleh diplomat Indonesia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diplomasi itu? Siapa sih sebenarnya diplomat itu? Apa aja sih pekerjaan mereka itu? Diplomasi adalah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau sebuah negara melalui kerjasama, dialog, dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Banyak juga yang menyebutkan bahwa diplomasi itu adalah seni. Seni? Iya, betul. Seni bernegosiasi antar negara yang dapat berlangsung antara dua negara, yaitu secara bilateral, dan dengan banyak negara, yaitu secara multilateral. Tujuan diplomasi adalah untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan dengan negara lain. Hal yang menjadi bahan diplomasi adalah segala bentuk kepentingan nasional yang mencakup politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Sebelum adanya diplomasi, negara cenderung untuk menggunakan kekuatan militernya untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang dibawa dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi muncul sebagai sebuah jawaban untuk mencapai suatu kesepakatan bersama di antara berbagai negara yang ada tanpa menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan militer melalui perang. Nah, siapa sih yang menjalankan praktik diplomasi ini? Ya, itu diplomat. Ketika teman-teman mendengar kata diplomat, image pertama yang kerap muncul adalah pria dan wanita berpakaian rapi di ruang sidang dan ruang resepsi. Tapi ini hanya sebagian kecil dari tugas diplomat. Jadi, apa sih diplomat itu? Dari bernegosiasi di ruang sidang, mengadakan event kebudayaan, bantu promosi produk Indonesia, sampai evakuasi WNI dari luar negeri, mereka adalah diplomat. Secara umum, diplomat adalah seorang yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara tersebut, baik di negara lain maupun di organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada Konvensi Wina tahun 1961 yang merupakan dasar hukum hubungan diplomatik dan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Diplomat Indonesia memiliki 5 fungsi utama. Pertama, representing atau mewakili. Diplomat mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan politik luar negeri dan tidak lupa untuk mengkolaborasikan kepentingan nasional kita dalam kebijakan luar negeri. Kedua, promoting atau mempromosikan. Diplomat juga bertugas membangun citra positif Indonesia di mata dunia dan mendorong kesempatan bisnis dan sosial budaya Indonesia untuk bersaing di dunia internasional. Ketiga, negotiating atau bernegosiasi. Hal ini berarti diplomat harus mampu berunding dan berdiskusi untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi dan Indonesia mendapatkan manfaat dari interaksi-interaksi internasional. Keempat, reporting atau melaporkan. Diplomat wajib melaporkan kebijakan luar negeri Indonesia dan juga memastikan penyebaran informasi berjalan dengan lancar antara pemangku kepentingan di dalam negeri dan luar negeri.
Kelima, protecting atau melindungi. Diplomat juga memastikan kepentingan Indonesia termasuk warga negaranya di luar negeri terjaga dan terjamin. Nah, setelah tahu tugasnya, di mana nih para diplomat bekerja? Seorang diplomat Indonesia adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri atau Kemlu yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik luar negeri. Saat ini jumlah total diplomat Indonesia adalah 1.964 orang dengan perbandingan sebanyak 1.234 orang diplomat laki-laki dan 730 orang diplomat perempuan. Para diplomat ditempatkan di Kementerian Luar Negeri dan 132 perwakilan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia untuk memperjuangkan Indonesia. Dari perwakilan kita paling utara dunia di Helsinki, Finlandia hingga paling selatan di Wellington, Selandia Baru. Dari yang paling dekat di Singapura hingga yang paling jauh di Bogota, Kolombia. Para diplomat ini juga didukung oleh pegawai Kementerian Luar Negeri lain seperti bendaharawan, yaitu pegawai yang bertugas untuk mengatur administrasi dan keuangan, dan juga Kemlu memiliki pejabat komunikasi yang bertanggung jawab mengatur jalur komunikasi antara Kemlu dengan perwakilan-perwakilannya di luar negeri. Nah, itu dia teman-teman sekalian, sekilas mengenai tugas diplomat. Jadi, tidak semuanya hanya di ruang sidang dan di resepsi saja. Tugas diplomat sebenarnya adalah di garis depan Indonesia dengan negara lain. Episode berikutnya, kita akan membahas mengenai tugas perwakilan Indonesia di negara lain dan apa aja sih macam perwakilan kita itu. Jangan lupa follow media sosial kita. Baik, itu sementara terkait video apa itu diplomat dan diplomasi itu sendiri dalam tugasnya. Sekarang saya ajak kalian untuk melihat perwakilan diplomat Indonesia di luar negeri. Ya. Halo sahabat Kemlu, setelah kita kenalan sama diplomat dan tugasnya, episode kali ini kita akan bahas tempat kerjanya diplomat, yaitu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Teman-teman pernah dengar cerita horor atau bahkan pernah mengalami sendiri lagi jalan-jalan di negara asing, lalu kena jambret dan hilang barang berharga termasuk paspor. Pastinya panik dan bingung harus ngapain. Kalau di situasi seperti ini, salah satu hal pertama yang dilakukan adalah kontak perwakilan Indonesia di negara setempat untuk dibantu kasih dokumen pengganti paspor biar kamu bisa pulang ke Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerja dari perwakilan RI. Hadir untuk membantu warga negara Indonesia yang sedang kesulitan di luar negeri. Jadi, apa sih sebenarnya perwakilan RI itu? Perwakilan adalah garda depan Indonesia, memperjuangkan kepentingan bangsa dan melindungi warga negara Indonesia di negara penerima atau pada organisasi internasional. Singkatnya, perwakilan RI adalah kantor cabang Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru dunia, tempat bekerjanya para diplomat Indonesia dalam menjalankan misinya di luar negeri. Dari perwakilan pertama kita di Singapura, Bangkok, dan New Delhi yang berdiri pada tahun 1947, dulu namanya Indonesian Office, hingga perwakilan terbaru kita di Yaounde, Kamerun. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki 131 perwakilan di seluruh dunia yang terbagi menjadi 94 KBRI, 3 PTRI, 30 KJRI, dan 4 KRI. Terus bedanya apa sih ini semua?
Pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. KBRI adalah perwakilan utama Indonesia di suatu negara. KBRI berdiri di ibu kota negara tersebut dan dipimpin oleh seorang duta besar. Tugas utama Kedutaan Besar adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan satu negara dari politik, ekonomi, sosial budaya, hingga perlindungan WNI. Beberapa KBRI juga memiliki negara rangkapan untuk menangani kerjasama Indonesia dengan negara lain di wilayah sekitar negara setempat yang belum memiliki kerjasama besar dengan Indonesia. Contoh adalah KBRI di Canberra untuk Australia yang merangkap Republik Vanuatu. Kedua, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. KJRI membantu KBRI di satu negara untuk peningkatan ekonomi, sosial budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia di kota atau wilayah bernilai strategis bagi Indonesia, seperti banyak warga negara atau potensi ekonomi tinggi. KJRI dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Contoh KJRI adalah di KJRI Sydney, KJRI Osaka, dan KJRI Dubai. Ketiga, Konsulat Republik Indonesia atau KRI. KRI memiliki wilayah tanggung jawab terkecil dan fokus utamanya adalah pelayanan warga dan kekonsuleran di satu wilayah. KRI dipimpin oleh seorang konsul. Contoh KRI adalah di Darwin, Australia, dan di Tawau, Malaysia. Terakhir yaitu Perwakilan Tetap Republik Indonesia atau PTRI, yaitu perwakilan RI yang bukan untuk negara, tetapi untuk organisasi internasional. Indonesia hanya memiliki 3 PTRI, yaitu PTRI untuk PBB di New York, PTRI untuk PBB di Jenewa, dan PTRI untuk ASEAN di Jakarta. PTRI dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia setara dengan Duta Besar. Nah, di perwakilan Indonesia, kerja diplomat umumnya terbagi 4 fungsi, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta protokol dan konsuler. Setiap fungsi tersebut saling bersinergi untuk memenuhi target dan visi misi perwakilan dari mempererat kerjasama Polhukam, menarik investasi, promosi budaya, hingga pelayanan publik dan perlindungan WNI kita. Sejumlah perwakilan juga mendapat bantuan personil khusus dari kementerian dan instansi terkait. Personil ini dinamakan atase teknis yang bertanggung jawab pada satu bidang tertentu, seperti atase perdagangan, atase pertahanan, dan atase pendidikan. Masing-masing perwakilan RI memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dari kepentingan Indonesia di satu negara dan kondisi negara tersebut. Sebagai contoh, perwakilan kita terbesar adalah KBRI Kuala Lumpur dengan jumlah staf yang melebihi 150 orang. Hal ini dikarenakan intensifnya kepentingan dua negara dan banyaknya warga negara kita di Malaysia. Di sisi lain, beberapa perwakilan kita di sejumlah negara harus memperhitungkan tantangan kondisi keamanan karena konflik bersenjata, ancaman kesehatan, atau kriminalitas tinggi. Para diplomat dan staf perwakilan RI berjuang di sana untuk tetap menjaga kepentingan nasional Indonesia dan melindungi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, itu teman-teman sekilas mengenai perwakilan Indonesia. Pada episode mendatang, kita akan membahas mengenai hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia. Jangan lupa follow media sosial Kemlu untuk dapat terus mengikuti capaian dan prioritas diplomasi Indonesia. Dan tonton video-video kita sebelumnya. Sampai jumpa di episode. Baik, itu tadi sepintas kalian sudah melihat sebuah video terkait apa sih itu diplomat dan bagaimana tugas dan kerjanya, kemudian beberapa perwakilan Indonesia di negara luar. Nanti jika kalian ingin lebih jelas lagi supaya apa yang disampaikan bisa dimengerti, silakan kalian bisa nanti melihat sendiri langsung di YouTube, ketik saja Kementerian Luar Negeri. Nah, di situ nanti
ada beberapa capaian dan informasi yang terkait dengan materi kita hari ini. Kira-kira dari video tadi adakah yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang menarik untuk kalian? Bahkan mungkin ada yang punya impian untuk melanjutkan studinya supaya bisa bekerja di luar negeri sebagai diplomat. Silakan. Adakah hal yang ingin kalian sampaikan? Sesuatu lah paling tidak. Ivon, gimana Von? Menurut lu gimana Von? Pak, kalau misalnya kuliah di luar negeri gitu ada hubungannya sama diplomat-diplomat gitu nggak sih, Pak? Pastinya untuk khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang memang kuliah di luar negeri, itu pasti nanti akan ada pendataan, ya akan ada pendataan terkait berapa jumlah warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut. Nah, pendataan itu juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik dalam artian jika ada kesulitan atau ada masalah bisa nantinya dibantu oleh perwakilan Indonesia yang ada di negara tersebut. Itu sih, Pon. Bagaimana, Pon? Cukup menjawab atau masih bingung? Gak bingung sih. Gak bingung sih. Tapi Ya, nah tapinya ini apa kira-kira? nggak tahu Pak, udah lupa Pak. Tadi mau tanya apa ya? Tapi ada keinginan kamu untuk kuliah melanjutkan studi di luar? Nggak ada. Tanya doang. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin, yang laki-laki. Yan, adakah yang ditanyakan Yan? Aman. Aman. Oke, yang lainnya bagaimana? Ataukah sudah cukup jelas terkait materi hari ini? Silakan bisa disampaikan. Jika memang dirasa sudah cukup jelas, nanti saya langsung ke tugas kalau begitu. Silakan. Cukup jelas. Baik, kalau gitu langsung saja. Nah, apa Wen? Saya mau tanya. Jadi bedanya kerjasama bilateral sama regional apa? Gimana, Wen? Bedanya kerjasama bilateral sama regional apa, Pak? Oh, kalau bilateral itu kan kerjasama dua negara. Jadi Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Jepang. Hanya dua negara. Jadi yang terlibat di dalamnya itu hanya dua negara. Sedangkan yang regional itu sendiri lebih kerjasama pada suatu kawasan. Ya, kerjasama suatu kawasan itu sendiri. Contoh, Indonesia bekerjasama dalam kawasan Uni Eropa. Jadi nanti dengan beberapa negara yang masuk ke dalam kawasan Uni Eropa atau kawasan Asia Pasifik. Yang termasuk di kawasan Asia Pasifik kan nanti ada ya seperti negara-negara yang memang berada. Jadi jumlahnya bisa lebih dari dua. Jadi kerjasamanya itu dibatasi oleh sebuah kawasan. Bedanya itu saja. Oke. Nah, kalau multilateral itu cakupannya jauh lebih luas lagi. Tidak terkait dengan kawasan, tetapi kerjasama yang dilakukan itu melibatkan lebih dari dua negara. Tetapi tidak terikat dengan sebuah kawasan. Biasanya kerjasama regional itu sendiri disesuaikan dengan kepentingan apa sih, keuntungan apa sih yang bisa didapatkan dari sebuah kerjasama itu pastinya. Gitu. Oke, ada lagi?
Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, langsung saja saya tampilkan untuk terkait dengan tugasnya. Tugasnya ada di sini. Pak, Iya, gimana, Gap? recording meetingnya nanti taruh di YouTube nggak, Pak? Iya, nanti saya upload ke YouTube untuk yang record yang tadi sampai yang ini. Gitu, Oke. Gap. Materinya di-share Oke, ya, Pak. Pak? Ya, maunya di-share apa nggak perlu? Di-share. Share, Pak. Iya, iya. Share, Pak. Iya. Oke. Ini untuk terkait dengan tugasnya, cukup terlihat atau tidak di kalian? Nanti di classroom ada ya, Pak? Ada lah pastinya. Ini kan tugasnya juga saya postingnya di Classroom. Tenang aja. Ini masih dalam bentuk draft, belum saya posting. Jadi ini coba saya edit ya. Jadi tugasnya adalah nanti kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya buat di dalamnya. Ya, yaitu masih terkait dengan politik luar negeri Indonesia itu sendiri. Nah, ini dia. Ada 4 pertanyaan yang nantinya harus kalian jawab. Mungkin saya menjelaskan pada poin yang kedua. Di situ saya meminta kalian untuk menuliskan satu contoh kebijakan atau program mungkin ya. Ya, kebijakan atau perjanjian atau program yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan hubungan internasional. Nah, satu contoh ini kalian bebas mau memilih terkait dalam hal apa. Nah, untuk supaya lebih membantu saya dalam kenapa kalian memilih topik tersebut, nantinya ini baiknya disertai dengan link referensi yang kalian pilih ya, link berita atau apapun lah intinya yang terkait pemilihan kebijakan itu yang kalian pilih. Cukup jelas? Kira-kira ini saya tambahkan ya. Jelas, Pak. Ya, ada 4 panduan pertanyaan yang harus kalian jawab nantinya. Itu. Pak, deadline-nya jangan cepat-cepat, Pak. Kira-kira kapan? 1 hari? Besok selesai? Enggak ya, Pak. Ayo, kira-kira Pak, kapan? tadi 13 Januari tuh, Pak. Ya enggak kan, itu kan belum saya posting, masih bisa saya ini ganti maksudnya. Ya, nggak boleh. Kita udah tahu 15. 13 itu 13. 15 wis, Pak. 13 angka sial, Pak. 13 angka sial. Kapan? 14 wis. Iya 14, Pak, biar pas seminggu. Biar adil, 14. 13 seminggu, San. Coba sih itu. 13 sial, Pak. Nggak boleh, Pak. 14, oh, Pak. Ini kan tanggal 7, Pak. 14, Pak. 14. Iya, sebentar. 14 Ya. nanggung Pak, sorry. Ya, 14. Ini 14 ya. Oke, ada lagi. Pak, diketik aja ya, Pak. Jangan Ya. tulis tangan ya, Pak. Kalau Kenapa? diketik Capek bisa ya? panjang-panjang, so, Pak. Kalau tulis tangan, Kalau tulis pegel, Pak. tangan, otaknya udah keburu capek, Pak. Oke. Ya, bebas. Saya juga di sini tidak menuliskan harus diketik atau bertulis tangan, jadi silakan bebas. Mau diketik akan lebih bagus, saya mempermudah saya nanti dalam mengoreksi. Nanti kan kalau ditulis nggak bisa buka link, Pak. Masa bukunya begitu? Iya, maka dari itu kan baiknya diketikkan ya. Nah, tapi dari pertanyaan yang saya berikan nggak ada masalah ya, cukup jelas ya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Nggak ada, Pak. Cukup jelas? Nah, ini berarti langsung saja, nggak usah dijadwalkan ya. Langsung saya posting aja mungkin ya. Iya, Pak. Tugaskan, cekrek, sah ya, tanggal 14, berarti tidak ada
alasan lagi keterlambatan ya. Ini sudah kesepakatan bersama. Intinya kita sudah melakukan sebuah konsensus. Oke? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan materi maupun tugas yang saya berikan, sebelum saya akhiri penjelasan materi hari ini, silakan semuanya bisa menyalakan kamera videonya. Ngantuk, Pak. Habis ini pelajarannya siapa, Gap? BI, Pak. Wah, semangat lah. Habis ini BI itu harusnya semangat. Udah keluar ya tugasnya? Udah keluar? Lah enggak penjelasan materi. File, Pak. Oke. Pak mau di screenshot, Pak. Iya, kenapa, Pon? Nggak apa-apa kan? Sebentar, ini belum semua. Ivan, batiknya bagus sekali, Ivan. Lurik ya, Ivan. Lurik Ini ya, Ivan. lurik, tahu. Kasai, Nando, Surya, Jojo. Oke, Ih, kaget ada Zazio. Gebi, Nyoman. Kan aku pakai ring light nih, Ivan. Iya. Pak Gebi menceng, Pak. Pakai ring light selfie, Pak. Di Oh. blur aja. Oke, ya. 1, 2, 3 ya, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, masih. Gelap nggak apa-apa ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Sebentar, satu lagi. 1, 2, 3. Bentar, saya masukkan dulu. Harap. Udah belum sih, Pak? Belum. Pak, aku udah capek, Pak. Capeknya Sama. apa? Kan waktunya masih sampai 9.30 toh. Bentar aja. Maksudnya capek senyum. Oh, capek senyum. Bentar. Lagi saya pindahkan terlebih dahulu tadi hasilnya. Tidak bisa double sih soalnya. Pak udah belum sih, Pak? Aku tadi udah kayak gini loh, Pak. Iya. Pak, aku udah kayak gini ya, Pak. Sabar ini. Resiko kalau sama perempuan memang harus lebih sabar ya. Yang pada cowok-cowok. Aduh, Pak. Sabar. Ini koneksi nih. Lama sekali nggak mau muncul-muncul. Hey. Bisa neme itu gelap sekali sih, Matt. Kayak lagi dugem. Ya, ini bolanya mati satu. Iya. Aduh, Memang. sekali bola. Bidi atau Mas Alfa Edison yang nggak hebat. Mau Ya tak kan? pinjemin, Matt. Kalian sambil apa? Ya sudah, kayaknya memang lagi trouble. Oke lah. Pak, Albert kayak diplomat, Pak. Mana? Diploma. Mana BC diplomat? Oh ya, oke. Diplomat. Ini tuh batiknya Wah, batik Tim. diplomat. Iya. Cantik banget, Tim. Oke, sudah cukup selesai. Terima kasih. Steve kurang ke tengah. Pasti, Pak. Hah? Lihat tuh, Pak Steve. Cantik banget, Pak. Iya. Aku mau Ya, lihat toh, aku nggak bisa lihat. Lihat Bisa apanya? Cio kayak opa-opa. Iya. Oke, itu kasihan Dendi tuh. Udah ngantuk-ngantuk tuh Dendi tuh. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Ya. Nah, oke, terima kasih, Pak. Dadah, Yuk. Pak. Saya Pak, tetap Pak. Keluar ya, Pak. Ya, silakan boleh meninggalkan meeting kali ini. Keren.